Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 17 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 yang berkata demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kembali Mengucap Syukur. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang saya baca itu merupakan cuplikan cerita tentang 10 orang kusta yang mengalami kesembuhan di perjalanan setelah mereka bertemu dengan Yesus dan setelah Yesus melepaskan perkataan profetik kepada mereka bahwa mereka kembali dan mereka pasti sembuh. Dan di dalam perjalanan semuanya mengalami kesembuhan dari penyakit kusta. Tapi hanya satu orang yang kembali untuk mengucap syukur. Saya mau share buat saudara hari ini. Ternyata kisah ini tidak jauh berbeda di zaman sekarang. Jadi kalau ada 10 orang yang menerima pertolongan Tuhan, biasanya hanya 1%, 10%, satu orang yang kembali untuk mengucap syukur. Dan biar satu orang itu adalah saudara dan saya, persentase satu orang itu biar itu adalah saudara dan saya. Tapi mari kita lihat, waktu satu orang kusta ini dia kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, dia tidak hanya datang untuk mengucap syukur. Saya mau share ini buat saudara, bahwa dia tidak datang lalu dia bilang say thanks, dia sudah sembuh. No, tapi ada hal yang lebih dalam yang orang ini lakukan. Dan perhatikan, orang yang kembali mengucap syukur ini bukan orang Israel, bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang asing. Dibilang Yesus orang asing, yaitu orang Samaria, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang bukan tiap hari datang di rumah ibadah. Tapi saudara tahu gambaran orang Samaria, orang yang tidak menyembah Allah. Nah, kita mau lihat orang ini yang sudah sembuh, dia satu-satunya yang kembali untuk Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Yang pertama waktu dia kembali kepada Yesus, Alkitab berkata, saya mau urutkan sendiri ya, dia tersungkur di kaki Yesus. Ada worship. Padahal dia orang Samaria. Mengapa dia worship? Mengapa dia menyembah di kaki Yesus? Sujud di kaki Yesus. Itu tanda dia benar-benar bersyukur karena dia sudah disembuhkan lewat perkataan profetik yang Yesus lepaskan bagi dia. Ada berapa banyak orang sudah mengalami mujizat yang Tuhan berikan, tapi mereka tidak meresponinya dengan sebuah penyembahan atau worship. Tapi orang Samaria ini, dia kembali kepada Yesus dan dia worship, menyembah di kaki Yesus, sujud di kaki Yesus. Yang kedua di dalam ayat itu dibilang bahwa orang Samaria itu memuliakan Allah. Ada praise, memuji Tuhan. Jadi waktu dia mengalami kesembuhan, dia balik kepada Yesus, lalu dia memuji Allah. Ada berapa banyak saudara dan saya mengalami mujizat dan kita kembali di dalam hadirat Allah kepada Tuhan, lalu kita memuji Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keuangan kita yang mampu membeli obat dan lain-lain untuk kita sembuh. Tapi kita harus kembali kepada Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lalu kita memuji Tuhan. Praise
for the Lord. Tapi yang terakhir Alkitab berkata, lalu orang Samaria ini membawa pengucapan syukur kepada Yesus. Grateful. Dia bawa ini, dia bilang, ini aku mau bersyukur karena aku telah sembuh. Dia kembali untuk membawa korban syukur. Dia mengucap syukur, tapi dia bawa itu kepada Yesus. Grateful. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat benar-benar menggugah hati Yesus. Makanya Yesus bilang kalau di ayat seterusnya, bukankah yang mengalami kesembuhan ada 10 orang? Tapi mengapa hanya orang asing ini yang kembali? Mengapa hanya orang asing ini yang hanya praise, worship, dan grateful? Di mana 9 orang lain yang bukan orang asing? Dan ini tantangan buat saudara dan saya. Kalau orang asing, orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa kembali untuk memuji, memuliakan Allah, sujud di kaki Yesus, dan mempersembahkan pengucapan syukur gratefulnya kepada Tuhan. Saudara dan saya juga harus melakukannya. Karena ini etika, attitude rohani. Jika saudara dan saya menerima sesuatu dari Tuhan, kita harus kembali ke hadapan Tuhan. Dan kita memberikan pujian untuk Tuhan, memberikan penyembahan untuk Tuhan, dan memberikan korban syukur kepada Tuhan dengan pengucapan syukur dari hati yang terdalam seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Ada berapa banyak saudara dan saya sudah menerima mujizat dari Tuhan? Ada berapa banyak Tuhan sudah menjawab kerinduan-kerinduan kita, doa kita? Dan ada berapa banyak saudara kembali untuk memuji, menyembah, dan membawa korban syukur kepada Tuhan? Saudara sendiri bisa menjawab, tapi mari kita belajar pagi ini. Lakukan seperti orang asing ini. Kita punya etika dan attitude ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan. Kita kembali kepadanya dalam hubungan dengannya. Kita memuji dia, kita menyembah dia, dan kita memberikan korban syukur kepadanya. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak lupa kembali kepada Tuhan saat menerima sesuatu. Amin.